Viral video pria tantang duel Luhut Binsar Panjaitan. Di mana aja siap. Video pria menantang Luhut Binsar Panjaitan duel viral di Twitter. Dalam video viral tersebut, pria yang mengaku bernama Imam Supriyadi secara belak-belakan menantang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan atau LBP karena tidak suka dengan LBP. Imam Supriyadi ini menantang Luhut berduel dengan tangan kosong. Tantangan itu disampaikan Imam Supriyadi lewat video berdurasi 2 menit 19 detik yang dibagikan oleh akun Twitter @narkosun Selasa 20 Mei 2020. Dalam video itu terlihat Supriyadi yang memakai baju orange berapi-api berbicara di hadapan kamera. Selepas mengutip sebuah ayat, laki-laki itu lantas mengaku bahwa dirinya tak menyukai sosok LBP. Di sini Imam Supriyadi banyak hal yang saya ketahui dan tidak sukai, sehingga harus saya nyatakan. Demi Allah saya tidak suka terhadap Luhut. Begitulah tuturnya dengan nada tinggi. Setelah itu ia secara gamblang menantang LBP untuk berduel mati-matian, sebagaimana dirinya yang pernah menantang Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ia juga mengatakan bahwa dia menantang Luhut Binsar Panjaitan. Di mana kau siap berhadapan dengan Imam Supriyadi biar sampai mati sebagaimana Ahok saya tantang. Jangan kau LBP bawa pasukan. Imam Supriyadi siap menghadapi kamu, jangan gunakan senjata, wahai Luhut. Dan masih menunjukkan kekesalannya, Imam Supriyadi lantas menegaskan bahwa dirinya tidak takut mati untuk menghadapi LBP. Bahkan, dia kembali melontarkan cacian kepada LBP seraya mengucapkan kalimat haqalah. Saya tidak takut mati, mulut kau busuk. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hanya kepada Allah saya berlindung, demi Allah saya tidak takut mati. Begitulah kata Imam Supriyadi. Tak berselang lama, Imam Supriyadi pun kembali mengutip sebuah ayat mengenai pentingnya berjihad. Bahwa Allah berfirman dalam surat dan terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, jangan sangka dengan salat kalian masuk surga. Tidak, sebelum kau jihad menumpahkan darah, kalian masuk surga tanpa dihisap. Allahu Akbar. Sangat sedikit sekali orang-orang yang beriman menumpahkan darah. Kepada orang jihad yang menumpahkan darah, aku hibur dengan kemenangan di medan pertempuran. Ungkap Imam Supriyadi. Sementara itu di akhir video, Imam Supriyadi mengaku dirinya siap mengalahkan banyak orang yang dinilainya tak sepaham. Bahwa Imam Supriyadi siap memimpin 1000 pasukan mengalahkan 100 kali lipat 100.000 maksimal 10.000. Saya kalahkan 1 juta orang. Ungkapnya. Ia juga meminta agar publik memviralkan video dirinya yang menantang LBP dan kontan saja. Aksi Imam Supriyadi tersebut mengundang perhatian halayak di lini masa Twitter. Tak sedikit orang justru memberikan sindiran kepadanya karena dinilai arogan. Sok-sokan nantangin orang, pakai dalil segala. Nanti kalau diladenin beneran, pengalaman selama sudah-sudah cuma garang di sosmed, ujung-ujungnya minta maaf dan materai 6.000. Begitulah tulis @narkosun. Bahkan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahian pun turut memberi komentar mengenai video Imam Supriyadi. Ferdinand Hutahian meminta agar publik tidak menyebarkan video laki-laki tersebut. Tidak usah disebar lagi bang, anggap saja orang ini bicara tentang yang tak dipahaminya. Makin disebar, makin senang dia, terkenal makin hebat, padahal kita tertawa kasihan padanya. Begitulah tulis dari Ferdinand Hutahian melalui akunnya @ferdinandhayan2. Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata Imam Supriyadi juga pernah menantang mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada 2016. Serupa dengan tantangan yang diberikan kepada LBP, tantangan Imam Supriyadi juga disampaikan lewat video. Kala itu pria yang diketahui sebagai mantan pegawai BPK tersebut mengajak duel Ahok hingga titik darah penghabisan. Namun Ahok enggan meladeni tantangan yang diberikan oleh pria tersebut. Sampai masanya kau akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apa kau menggunakannya, tapi sampai masanya maka Allah akan mencabut nyawa dengan cara yang paling hina. Kalau dia mati disambar petir masih bangga, petir yang besar menggelegar mencabut nyawanya, tapi nyawanya berakhir bukan karena petir, tapi karena nyamuk masuk ke dalam lubang telinga. Betapa dia yang hebat, yang memerintahkan bala tentaranya, harriquhu, bakar Ibrahim. Dia tidak senang melihat Ibrahim, bakar Ibrahim.
tapi kematiannya bukan luar biasa. Kematiannya biasa-biasa saja, bahkan tidak diprediksi oleh siapapun manusia. Mati dalam keadaan nyamuk, makhluk yang kecil. Allah tak malu menciptakan nyamuk. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu menciptakan nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Ternyata matinya hanya karena seekor nyamuk. Namruz namanya. Dia sembelih anak-anak perempuan, dia sembelih anak-anak laki-laki. Anak perempuan dibiarkannya hidup karena dia tidak anggap itu sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Dia lihat dalam mimpinya ada anak kecil yang menarik mahkotanya. Dia kumpulkan bala tentaranya. Dia tanya kepada penasehat-penasehatnya. Lalu dia tanya, apa yang kulihat dalam mimpiku ini? Penasehatnya berkata, ada anak kecil yang lahir dan dia akan mencabut mahkotamu dan kau tidak lagi menjadi raja. Maka langsung dia perintahkan semua anak yang lahir, tangkap, sembelih, potong hidup-hidup. Al-Quran kita buka di awal-awal surat Al-Baqarah bercerita tentang dia yuzabbihuna abna'ahum, menyembelih anak laki-laki, wa yastahyuna nisa'ahum, dia biarkan anak perempuan karena tidak akan menjadi ancaman. Apa yang terjadi? Kematiannya sangat memalukan. Mati hanya karena tersedak di tengah laut merah. Bayangkan bagaimana sakitnya tersedak saat kehausan sakaratul maut. Tersedak laut merah, kering, asin, masuk ke dalam paru-parunya. Ketika mumi-mumi itu ditemukan, mana mumi yang tenggelam di laut merah? Satu-satunya indikasi adalah ketika diperiksa di dalam paru-paru itu ada garam. Tidak mungkin garam bisa masuk ke paru-paru karena Allah jaga ini. Ada saluran nafas, ada saluran minum, ada saluran makan. Tapi makhluk ini tak dapat membedakan mana saluran nafas, mana saluran minum. Masuk air garam laut merah ke dalam paru-parunya, mati dalam keadaan tersedak. Falamma adrakahul gharaqu, tapi Allah ingin abadikan jasadnya. Allah katakan dalam Al-Quran, al-yawma nunajjika bibadanika, hari ini kami selamatkan engkau bibadanika, dengan badanmu. Mandang jasadnya yang terbujur kaku. Orang-orang yang sombong perlu melihat ini. Siapa dia? Fir'aun. Makamnya menjadi satu dari 7 keajaiban dunia. Tapi apa yang dia rasakan? Tentulah sampai hari ini wajahnya menceritakan kesakitan yang luar biasa. Tapi semut-semut tak pernah mengambil iktibar pelajaran. Tipu-tipu, bohong-bohong, dusta-dusta. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Kau mau jadi Fir'aun, silakan. Kau mau jadi Namrud, silakan. Kau mau jadi penipu, pencurang, silakan. Fa in syi'ta, kalau kau mau sesuka hatimu, silakan. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan jadi mayat, kau akan jadi bangkai yang bergelimpangan, hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Ketika semua makhluk-makhluk yang hidup ini menjadi tanah, dari tanah kembali kepada tanah, tanaman yang kuntum, mekar, harum, semerbak, tak lama menjadi kuning. Setelah itu layu dan mati, kembali kepada tanah, tumbuh tanaman yang baru. Anak kambing berubah menjadi induk kambing. Induk kambing mengandung, melahirkan anak kambing. Induk kambing disembelih, mati dari tanah, kembali kepada tanah. Dan mereka tidak pernah diminta pertanggungjawaban atas apa yang pernah mereka lakukan. Tapi kita sudah terlanjur jadi manusia. Kita tidak pernah memilih. Ini pilihan Allah, ini kemuliaan. Laqad karramna bani Adam, kami muliakan anak cucu keturunan Adam ala katsirin minal khalqi, daripada makhluk-makhluk yang lain. Wa faddalnahu tafdila.